Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utari Sediona Putri dengan NPM 2021-21500-494. Di sini saya ada tugas untuk membuat video dengan mata kuliah Akhlak dan Etika dengan dosen pengampu mata kuliah Pak As'ad SHTI MPD. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang demokrasi. Ada yang tahu demokrasi itu apa? Demokrasi adalah berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Pernyataan ini cukup relevan mengingat banyak negara dunia menjadi demokrasi sebagai standar dalam nilai kemajuan sistem pemerintahan mereka. Namun, konsep demokrasi itu sendiri memiliki berbagai bentuk dan interpretasi, tergantung pada sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dengan kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. Konsep ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya di sini ada materi yang kedua, yaitu kriteria kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mempengaruhi seseorang atau bawahan untuk mau bergerak di dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diciptakan. Di dalam seseorang pemimpin memiliki peran menjalankan kepemimpinan dan juga asesmen sistem di dalam organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan berperan penting dalam menggerakkan dan mengarahkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan idealis, harus dapat berkompetensi dalam sebuah kepemimpinan, yaitu dapat meningkatkan mutu dan kinerja bawahan dalam sebuah organisasi agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai orientasi kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan dengan kriteria yang merajuk kepada sifat dan tauladan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai tokoh panutan dan merupakan suri tauladan yang sertifikasi akhlak beliau langsung dari Allah SWT. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di sini ada sifat-sifat kriteria kepemimpinan yang ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu ada 4. Yang pertama, sidik, kejujuran. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, fatana, cerdas. Yang keempat, tablik, komunikatif. Di sini yang ketiga yaitu ada syarat-syarat pemimpin. Mengenai sifat-sifat atau syarat pemimpin tinggi umat Islam banyak sekali uraian para ulama. Misalnya dapat disebutkan di sini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang adil, mampu berjihad, sehat jiwa dan sehat badan, mengutamakan kemaslahatan rakyat, berani dan berjuang untuk memerangi lawan, dan berasal dari keturunan Quraisy. Sedangkan Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fi Al-Iqad menulis syarat-syarat pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengurusi keperluan orang banyak dan membawa mereka kepada petunjuk Ilahi. Yang kedua, berilmu dan waras. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat Qadli. Yang keempat, keturunan Quraisy. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa seorang pemimpin
Haruslah seseorang yang berilmu, adil dan jujur, dan badan yang dapat mempengaruhi dan berpikir dan berbuat. Mengenai syarat yang keempat, yaitu berasal dari keturunan Quraisy, para ulama berbeda pendapat. Salah satu syarat cukup menarik adalah keturunan Quraisy yang disebutkan oleh Imam Mawardi dan Imam Ghazali. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan ilmu, keadilan, dan kemampuan dalam mengurus umat. Nah, pemimpin juga bukan hanya memegang kekuasaan, tetapi juga pengayonan dan bertanggung jawab. Meskipun syarat kepemimpinan dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, prinsip dasar seperti kejujuran, ketakwaan, dan keberpihakan dan kepentingan umat tetap menjadi landasan utama pemilih umat yang ideal. Di sini ada pengertian penegakan hukum. Hukum merupakan dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Di sini ada adil dan berimbang dalam Islam. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasinya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip demokrasi. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Baik, di sini selanjutnya ada radikalisme agama dan negara. Radikalisme ini bisa dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Radikalisme merupakan paham yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik dan kenegaraan melalui cara-cara yang revolusioner. Di satu sisi, radikalisme dapat mendorong perubahan yang cepat dalam suatu sistem yang dianggap stagnan atau tidak adil. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami radikalisme dalam konteks yang lebih luas. Yaitu lanjut dengan materi yang ke-13, yaitu ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah perilaku atau karakter seseorang yang tercermin dalam sikap, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Urgensi akhlak dalam kehidupan antara lain: 1. Menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Yang kedua, membangun keharmonisan sosial, karena akhlak yang baik memupuk rasa saling menghargai dan empati. Yang ketiga, menjadi penentu keberhasilan dunia dan akhirat, karena akhlak menjadi mulia yang merupakan bagian dari ibadah. Yang keempat, mencegah kerusakan moral dan konflik dalam masyarakat. Yang B, pembagian akhlak. Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Contohnya jujur, sabar, tawakal, amanah, pemaaf, rendah hati, dermawan. Yang kedua akhlak mazmumah, akhlak tercela. Contohnya sombong, iri hati, ashad, dusta, kasar, rakus, malas, dan dendam. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Akhlak seseorang tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Yang kedua, pendidikan, pengaruh dari guru dan lembaga pendidikan.
Yang ketiga, lingkungan sosial dan teman sebaya. Yang keempat, media massa dan teknologi dapat berdampak positif atau negatif. Yang kelima, pemahaman agama dan spiritualitas pribadi. Yang keenam, kebiasaan atau habit sesuatu yang dilakukan berulang akan menjadi karakter. Yang D, metode pembinaan akhlak. Agar akhlak mulia bisa terbentuk dan melekat, perlu dilakukan pembinaan secara sistematis melalui 1. Teladan uswah hasanah atau memberi contoh nyata dari orang tua. Selanjutnya di sini dengan materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum wanita. Yang pertama yaitu tinjauan umum PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, adalah langkah penting dalam melindungi individu, khususnya anak-anak dan remaja dari dampak negatif kekerasan seksual yang dapat merusak fisik, psikologis, dan sosial korban. PPKS bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui berbagai pendekatan seperti pendidikan, kebijakan hukum, dan intervensi sosial. Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan yang melibatkan pemaksaan atau eksploitasi tubuh seseorang untuk kepentingan seksual tanpa persetujuan. Misalnya, saya di kereta, nah korban saya ini ada seksual di kereta, maka dari itu si korban ini harus menjaga organ tubuhnya agar tidak terjadi seksual. Untuk para lelaki, menjaga Yang B, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual semakin banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan adalah sebagai berikut. Tingkatan pertama, gender harassment. Ini mencakup perilaku atau pernyataan yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin, seperti guyonan, kata-kata kasar atau seksual. Contohnya, komentar tentang penampilan fisik atau kehidupan pribadi, melihat secara tidak pantas atau menyebarkan materi pornografi. Yang kedua, tingkatan kedua, seduction behavior, melihatkan rayuan atau permintaan seksual tanpa ancaman langsung seperti percakapan yang bersifat pribadi, mengganggu privasi seseorang. Nih, ada juga bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Maida Liza 2020. Yang pertama, pemerkosaan atau serangan seksual. Yang B, paksaan atau serangan seksual dari pasangan intim. Bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam secara umum. Yang pertama ada pelecehan fisik, pelecehan verbal, gestur atau pelecehan non-verbal, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis. C. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Dalam pemikiran Al-Ghazali, hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar tidak kembali melakukan tindak pidana, dengan kata lain memberi efek jera terhadap si pelaku. Nah, di sini ada berbagai untuk hukuman ta'zir yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah kekerasan seksual menurut Anam et al. 2022. Hukuman penjara. Terdapat dua jenis hukuman penjara dalam syariat Islam. Yang pertama, penjara terbatas dengan durasi minimal 1 hari. Ulama berbeda dengan pendapat mengenai batas maksimalnya. Mazhab Syafi'i membatasi hingga 1 tahun, sementara ulama lain menyerahkan kepada penguasa negara. Yang kedua, penjara tidak terbatas yang berlangsung hingga terhukum meninggal dunia atau bertobat dan menunjukkan perubahan sikap yang baik. Yang kedua, hukuman pengasingan.
diberlakukan jika keberadaan perilaku berdampak buruk bagi masyarakat menurut mazhab Syafi'i. Durasi pengasingan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan atas pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.